Petmates. Halo semuanya, hai Petmates. Selamat datang di Instagram Live Royalkan Indonesia dalam series Breeders Berbagi Inspirasi. Sore hari ini yuk bergabung semuanya, kita akan membahas ras anjing Pembroke Welsh Corgi, oke? Halo semuanya, hai, thank you. Selamat sore, selamat datang di Instagram Live Royalkan Indonesia dalam series Breeders Berbagi Inspirasi. Bersama saya Dr. Hewan Inge, dan sore hari ini kita akan membahas mengenai ras anjing Pembroke Welsh Corgi, oke? Kita akan kedatangan breeder Welsh Corgi yaitu Three Little Corgis yang akan membagikan ceritanya mengenai pemeliharaan dari anjing ras Corgi. Oke, yang tertarik untuk mendengarkan cara memelihara anjing ras Corgi boleh ya bergabung semuanya, ataupun juga boleh di share untuk link live kita pada sore hari ini. Hai, halo, selamat sore semuanya, selamat datang. Dan jangan lupa untuk Instagram Live Royal Canin Indonesia selalu berhadiah, yaitu satu buah produk Royal Canin untuk yang beruntung bertanya pada sore hari ini, dan juga 5 buah voucher untuk berbelanja Royal Canin di pet shop kesayangan kamu. Oke? Yuk gabung-gabung semuanya. Selamat sore, selamat datang, semakin ramai. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari Little Corgis, yaitu Kak Abraham, untuk share mengenai pemeliharaan anjing ras Corgi. Mungkin yang belum pernah melihat nanti juga bisa ada kesempatan melihat seperti apa sih anjing Welsh Corginya Kak Bram ya. Halo, selamat sore semuanya, selamat datang. Jangan lupa berhadiah juga. Jadi kirimkan komen dan juga pertanyaan terbaik kamu mengenai anjing Welsh Corgi pada sore hari ini. Nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah, yaitu satu buah produk Royal Canin untuk biasanya 1 bulan ya, dan juga 5 buah voucher untuk berbelanja Royal Canin di pet shop kesayangan kalian. Oke? Mari kita tunggu Kak Bram pada sore hari ini yang sudah hadir. Ada anakan Corginya akan dihadirkan juga pada live kita pada sore hari ini. Jadi kamu bisa lihat langsung nih seperti apa sih anjing ras Pembroke Welsh Corgi itu. Hai Kak Bram, halo. Kedengeran ya? Halo, Dokter Inga. Hai, hujan Kedengeran di jelas. sana? Kelihatan. Di Pekayon aman, di Bekasi mendung-mendung tapi nggak ya. hujan. Kenapa namanya Three Little Corgis akun Instagramnya? Iya, jadi waktu pertama saya punya corgi, itu saya ambil satu. Untuk dipiara gitu ya? Cowok dulu, ya? Namanya Vicky. Habis itu aku ambil satu lagi. Ya, untuk dipiara. Kan dilihat apa sendiri kasihan ya. Saya tambah lagi itu 1 bulan depannya, yang cewek namanya Mochi. Terus udah gitu ngelihat lagi, ada yang cakep juga gitu kan. Akhirnya dalam waktu berdekatan kita ambil 3, nah terus kita buatkan akun IG namanya Three Little Corgis. Karena waktu itu masih kecil-kecil, Awalnya miara dulu, terus lama-lama malah jadi mengembangkan ras Corgi ini. Kayaknya jatuh cinta ya lama-lama ya berarti ya. Nanti boleh nih di-share alasannya apa sih yang bikin benar-benar seneng untuk mengembangkan ras anjing Pembroke Welsh Corgi ini. Itu siapa tuh udah ada hadir bersama kita sore hari ini? Garnet bukan? Iya, ini dia Mom Garnet. Halo. Ini mamahnya anak-anak yang terakhir yang bulan Agustus ada lahiran kan. Nah, ini mamahnya. Semua ya anak-anaknya ya. Wah. Sudah diadopsi semua, dan kebetulan ada satu yang rumah parentsnya tuh dekat sama kami, terus kita pinjem. Nah, ini ada apa namanya, bayi corgi umur 2 bulan, anaknya Garnet, namanya Mika. Kebetulan yang ini tuh mukanya persis sama si Garnet. Ya ampun. Jadi udah cetakannya iya benar. Umur 2 bulan sama. Mika. Ya. Kupingnya udah naik ya. Mika umur 2 bulan. Iya, umur 2 bulan ya. Dia
Iya. nggak dari turun dulu ya, kupingnya langsung berdiri gitu ya, Kak Bram ya. Waktu baru lahir sampai usia kira-kira 4-5 minggu kupingnya masih Oh, turun. 1 bulanan baru naik ya. Ya. Nanti ya nanti kupingnya naik. Biasanya sebelah dulu, Oh, sebelah kiri dulu atau kanan dulu, baru nanti ini kenapa kamu jadi berat. Jadi apa sebelah dulu naik, nanti dua-duanya ah, naik juga. Tapi ada juga, tapi jarang ya. Nah, sekali ada yang nggak bisa nggak naik. bisa naik juga ya. Waduh, itu Jack sih. Oke, warnanya selalu gitu ya. Nanti kita bahas warna juga sedikit kali ya di apa sesi tanya jawabnya. Boleh, boleh. Oke, Mika dan Garnet, kalau bisa bergabung terus di live kita sore hari ini supaya ramai. Nih, Petmes jangan lupa kalau ada pertanyaan mengenai anjing Pembroke Welsh Corgi langsung ditanyain, diketikin di kolom komen. Nanti kita bahas di sesi Q&A bersama Kak Bram dari Pekayon Corgi yang punya berapa ekor nih sekarang nih? Pekayon Corgi ada berapa anjing nih, Kak? Yang punya aku Dewasa. sendiri ada 6. Terus yang untuk dewasa semua. Kalau yang cari adapter, yang apa namanya masih usianya di bawah 1 tahun ada 5 ekor. Jadi di Buat rumah saya lagi adopsi kasih gitu berarti sekali. ya, masih ada ya yang umur berapa bulan tadi? Ya masih ada. Berapa bulan umurnya yang untuk Gimana? adopsi? Ada yang umur 8 bulan ya, 8 bulan, Oke, 9 bulan, Wan, sama tadi 10 bulan. udah banyak pertanyaan yang masuk nih, Ya. seru nih. Nanti kita akan masuk ke sesi Q&A. Sekarang mungkin boleh diceritain dikit kali ya, Kak Bram ya, apa sih awal mulanya nih anjing Welsh Corgi, kayak sejarahnya sedikit mungkin boleh ceritain supaya kita semua sama-sama tahu mengenai anjing Welsh Corgi. Yang saya tahu ya, ini anjing bangsawan nih kayak di postingannya Raya Kandin ya, karena almarhum Ratu Elizabeth sangat suka banget nih sama anjing Welsh Corgi. Kayaknya sekalian mungkin alasannya apa sih yang bikin Kak Bram juga senang banget dengan anjing ini? Ya, anjing Pembroke Welsh Corgi. Jadi Corgi ada 2 jenis, ada yang Cardigan, ada yang Pembroke. Cuman yang populer itu yang Pembroke, yang di Indonesia juga banyak dijumpai yang Pembroke. Itu asalnya dari negara Inggris, dari daerah Wales. Terus tujuan utamanya Corgi itu apa namanya diternakan di zaman itu adalah untuk menggembalakan kawanan ternak kambing, domba dan juga sapi. Dan apa namanya itu tahun 1880-an ya mungkin ya. Lalu dipopulerkan oleh almarhum Ratu Elizabeth kedua yang apa yang kalau kita searching di Google Corgi Queen Elizabeth gitu langsung keluar semua. um, Corgi mengalami evolusi, jadi awal-awal itu mukanya coklat semua kayak si Garnet nih. Blok coklat. Tapi tahun-tahun belakangan ini muncul juga yang ada marking putihnya di tengah gitu, terus ada yang motif-motif yang kalung gitu. Itu sejarahnya Corgi. Terus ada juga yang menarik, Corgi itu menurut folklore di sana, mitos di sana, itu adalah tunggangannya fairy. Jadi Cor itu artinya cebol, gi itu dogi, entah itu kebalik atau saya lupa ya. Tapi itu artinya adalah Oh, dogi kecil, tunggangannya fairy gitu. Jadi makanya magical kakinya creature. pendek kali ya dia ya. Ya, kakinya pendek cebol. Terus kenapa saya suka Corgi? Awalnya tuh saya nggak mau piara Corgi. Awalnya tuh saya senangnya Akita Inu karena saya terinspirasi dari film Hachiko. Ya, yang dia setia sama tuannya, terus kan tuannya kan waktu itu kan nggak pulang lagi, dia doginya tuh stay nungguin di stasiun gitu ya. Sampai akhirnya dogi itu mati. Eh, ada breeder Akita tahun 2015 tuh waktu pertama saya mau piara dogi. Saya pergi ke rumahnya, saya lihat Akita kok ternyata nggak seperti yang saya tahu di gambar. Tapi besar sekali adultnya. Kalau di rumah saya kayaknya nanti bakal nggak muat, kasihan juga dia kan, nggak bebas geraknya. Akhirnya saya cari alternatif,
anjing apa yang warna coklat, kupingnya naik, tapi badannya kecil. Nah, itu dia saya searching ketemunya Corgi. Itu waktu saya cari-cari info, waktu itu saya ini nih ya, masih ada bukunya nih. Buku yang bikin saya jatuh cinta sama Corgi ini karangannya Om Bobisan. Jadi waktu itu saya lihat, ih ini dia nih, kayaknya aku tertarik sama ini, terus aku cari-cari tahu kan, wah ini apa namanya menarik, aku pelajarin, aku cari tahu breedernya gitu. Waktu itu aku Berarti ambil di Bandung. awalnya karena warna sama telinga yang unik ya, berarti jatuh cintanya itu duluan ya. Tapi terus gimana untuk perawatannya sendiri, ternyata Iya, nggak tuh Kak Bram? untuk perawatan eh, grooming 2 minggu sekali sampai sebulan sekali tuh kebutuhannya dia. Makan, ya nggak terlalu sulit lah. Itu kalau yang jenisnya short hair ya. Tapi kalau yang jenisnya long hair, Butter, butter. itu harus dijaga baik-baik supaya nggak kena basah. Oke, Karena kalau yang jenisnya long hair itu, kalau kena oke. basah lepek deh. Oh, padahal dia double coat ya? Nah, yang double coat itu Hmm, yang bulunya pendek, yang short hair. Itu yang standarnya FBI dan standarnya AKC dan Perkin. Tapi kalau yang long hair itu single coat aja. Dia oh nggak oke. ada Berarti bulu yang lebih gampang undercoatnya nggak lepek ada. ya katanya ya kalau long hair ya. Jadi makanya di Pekali Corgi sendiri senangnya yang short hair dan gampang lepek juga gitu. Tapi kalau yang short hair ini gak sih rontok gak sih? Katanya Iya. Corgi juga shadingnya banyak. Kita langsung perawatan aja berarti. Ya, ya. Ini yang sering kalau misalnya ada orang tanya korgi sama saya, itu pasti saya akan kasih tahu juga. Salah satu hal yang mungkin bikin kamu nggak mau piara korgi, jadi mungkin nggak cocok sama korgi itu adalah bulunya. Jadi seperti sekarang ini kalau bisa kelihatan di kamera, mungkin saya harus lebih Oh dari ini. iya, Nah, betul. ini udah bulu semua. Ya, itu kalau kalau apa namanya sehari-hari memang dia tuh jenisnya shading. Tapi 2 kali setahun dia akan shadingnya tuh Lumayan tinggi. banyak, jadi ganti Oh, bulu. oke. Jadi sehari bisa Agak-agak mirip sama segumpal. husky ya berarti ya. Ya, jadi betul. Sama husky, sama malamut, ya jenisnya seperti itu bulunya. Terus kalau dia apa namanya stay di ruangan yang ber-AC, itu akan eh, Hmm. tetap rontok tapi sedikit. Jadi bisa menjaga Oke, berarti bulu lebih disarankan bagus untuk gitu. di ruangan yang ber-AC ya. Kalau untuk mau rambutnya fluffy atau ngembang kayak gitu, lebih baik ya berarti ya. Karena mungkin nggak cocok juga dengan kelembaban kali ya, makanya Ya, agak-agak apa lepek. ya, jadi Hmm. kalau ganti cuaca tuh ya, kalau ganti cuaca penyakit umumnya korgi adalah tiba-tiba ada kayak jamur atau spot-spot yang apa namanya skin rashes gitu. Itu umum kalau kita di grup korgi pasti Berarti keluhannya kalau musim hujan pasti itu. pengeringannya juga harus maksimal nih ya kalau dimandiin ya, karena memang dia ada double coat juga ya, ada top coat sama ada undercoatnya. Biasanya mandiin berapa Ya, kali nih disaranin nih Kak Bram kalau di kennel? paling Oke, sering itu 2 minggu sekali dua ya. minggu sekali. Karena kalau seminggu sekali itu saya pernah eh, apa namanya tanya jawab sama dokter, nanti minyak alami di kulitnya hilang. Jadi dia apa seperti ada ketombe serbuk-serbuk kulit yang kering gitu. Jadi nanti malah Terlalu kering justru skin ya, barrier-nya nanti nggak ada. malah bisa memicu sakit kulit lagi. Kalau misalnya terlalu sering. 2 minggu sekali oke nih berarti ya kalau untuk korgi ya. Ya, dan jangan lupa gunakan shampoo yang tidak terlalu keras ya. Karena ada beberapa juga teman-teman yang sharing itu di grooming pakai shampoo tertentu, eh, minggu depannya langsung ini apa kayak ada kitak-kitak gitu. Nah, shampoo-nya harus Oh yang gitu ya. apa yang Pernah lembut. pernah ngalamin juga berarti ya akibat salah milih shampoo terus jadinya ada botak-botaknya gitu ya. Oke, iya ya berarti Pernah memang juga ya agak tricky repot. juga nih si double coat ini ya berarti ya. Nah, kalau
tadi udah nih, berarti disarankannya agak suhunya dingin, kemudian kalau kegiatannya sehari-hari Corgi kan kakinya pendek tuh. Apakah tetap harus diajak jalan juga atau gimana nih? Kalau di channelnya kegiatan sehari biasanya gambarannya gimana tuh? Ya. Kalau pagi saya ajak jalan, tujuannya supaya energinya kepake, karena ya nggak boleh berantem. Karena corgi itu termasuk yang jenis Karena energi levelnya tuh anjing tinggi, herding dia ya. tapi nggak separah beagle. Ya, dia herding. Oh, nggak boleh berantem. Jadi energinya tuh harus dipakai dan supaya dia juga nggak misalnya kayak nakal di rumah, tapi nggak sampai kayak misalnya kayak husky ya mungkin ya. Kalau itu kan ya apa suka iseng banget gitu. Kalau corgi iseng juga bisa gigit-gigit apa gitu. Tapi kalau dia energinya kepake pasti dia capek gitu. Terus Tanda sehari itu pertanyaannya apa lagi? energi itu habis tadi kalau pagi bangun tidur langsung jalan atau langsung main atau ngasih makan dulu sih itu. Tadi itu yang saya ceritain buat yang adult, tapi kalau untuk yang umur 2-3 bulan misalnya baru diadopsi itu, kalau kegiatannya, oh iya saya lupa share ya, nanti kapan-kapan saya share di Instagram. Pagi, pasti mereka pingin pis, pingin pup. Itu dulu, potty, ya bisa juga diajak main keluar, tapi pastikan vaksinnya udah lengkap dulu. Kalau untuk dibawa keluar ya, kalau misalnya belum lengkap vaksinnya, mungkin bisa di garasi rumah paling paling aman, supaya nggak kena virus atau nggak kena kuman yang bikin dia. Terus biasanya corgi kecil itu jangan tengkar. Corgi kecil itu bangun, pipis, pup, makan, nanti dia pipis lagi atau pup lagi, terus nanti main tidur. Nah, nanti ketika bangun akan terulang lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya masih umur 2-3 bulan masih sering tidur, itu bukan berarti doginya sakit, tapi karena memang dia butuh tidur untuk ya sama seperti bayi balita gitu ya. Untuk anakan itu berarti ya masih banyak tidurnya. Biasanya dikasih makan berapa kali sehari tuh kalau untuk corgi tuh, Kak Bram? Untuk anakan corgi sampai umur 4-5 bulan lah ya, 3 kali 5 bulan. sehari ya. Itu masih 3 kali sehari. Tapi kalau sudah 3 kali sehari ya. Untuk dogi yang umurnya 2-3 bulan, kibblesnya tuh harus direndam air dulu supaya lembut dan apa mudah dicerna. Kalau dikasih keringan, memang apa papis itu masih pencernaannya belum sempurna ya, belum bagus penyerapannya. Nanti bisa problem digestif di situ. Jadi harus direndam air dulu. Tapi kalau udah ada, itu dikasih keringan bisa. 2 kali sehari kalau yang udah dewasa berarti ya. Iya, Makanan yang pedas 2 kali Kak Bram, sehari. si Garnet. Kalau garnet pakai yang medium adult. Kalau yang kemarin masa hamil dan menyusui dia pakai yang mother starter. Terus kalau anakan pakai yang medium puppy. Udah nggak makan starter lagi berarti ya, udah makannya yang medium puppy. Emang berat badan dewasanya bisa mencapai berapa sih, Kak Bram, kalau yang corgi betina deh, let's say kayak si Garnet itu? Nah, ini menarik ini karena di buku-buku yang saya baca juga kalau saya mampir ke klinik hewan ada posternya kan berat yang disarankan kalau orang sini ini biasanya corgi itu 10 sampai 13 kilogram. 13 kilogram itu untuk yang cowok dan yang tulangnya besar. Kalau kayak garnet gini dia 12 kilo kan dia cukup subur ya. Terus cuman belakangan ini itu muncul tren gitu di teman-teman breeder, teman-teman corgi owner, ada corgi itu yang tampak fisiknya itu enggak obesitas, tapi oke lah gitu ya, oke. Berat badannya aku tanya berapa? 15 kilo, 16 kilo. Jadi muncul sekarang tuh generasi corgi yang agak jumbo 15 kilo dan itu nggak kegemukan gitu ya?
Atau karena fluffy, kelihatan gede? Ya, ada saya temukan yang bukan. Enggak, kalau yang ini kan apa penampakannya. Yang kemarin waktu saya ketemu tuh saya tanya berat badannya dikasih Hmm. tahu segitu saya kaget juga gitu. Oh, ternyata ada ya Hmm. cara pagi yang Iya, kayaknya besar. agak hati juga ya karena corgi ini untuk tulang belakangnya agak panjang dibandingin kakinya, proporsinya uh, resnya agak nggak normal dibandingin anjing yang kakinya lebih panjang. Jadi mungkin berat badan harus dijaga ya tetap ya supaya nggak terlalu berlebihan. Ini juga jadi pertanyaan nih, berarti ada yang harus di ini nggak kalau untuk corgi ini harus hati-hati gitu dalam pemeliharaannya atau mungkin pas tahu saya kalau dari segi medis tuh jangan sering-sering jangan terlalu aktif jangan terlalu tinggi aktivitasnya walaupun dia harus dihabisin juga energinya tapi juga kayak turun tangga agak hati-hati nih berarti ya untuk anjing-anjing dengan tulang belakang yang agak Banyak. lebih dari biasanya gimana nih Kak Bram ada tips lagi nggak untuk pemeliharaan anjing corgi ini? Iya, betul. Jadi corgi ini kalau misalnya banyak loncat-loncat atau naik turun tangga, nanti bisa problem di spine. Dan bahkan yang di usia lansia, teman-teman kita kan ada yang sudah corginya udah usia senior ya. Itu pada akupunktur karena punya Hmm. problem di spine-nya. Terus uh, ya jangan manjat-manjat, jangan naik turun tangga terlalu heboh gitu ya. Terus-terusan gitu. Terutama nanti di usia 45 tahun ke atas gitu. Dan kalau obesitas itu ini yang lucu. Banyak parents itu mengeluhkan corgi usia 8 bulan ke atas itu sulit makan. Terus nanti usia 1 tahun kelihatan kayak agak agak kurang gemuk gitu ya. Tapi nanti secara otomatis di usia 2 tahun 3 tahun itu akan menggemuk sendiri. Ini lagi ototnya gitu ya berarti ya setelah umur 2 tahun 3 tahun ya setelah agak dewasa ya berarti lagi peralihan mungkin ya Kak Bram ya lagi fase Ya. papi ke fase dewasa gitu ya. Mika nih nakal banget sih. Ya. Tapi Iya ya, deh, ini senggol Kak Mika bacok. ada yang komen saya bacain dulu ya dari Cecilia.g Auk. Mika 2 bulan udah Oh, berisik ya 4 bulan ya Mika ya bukan 2 bulan ya kok corgi saya mau 4 masih diem apa pengaruh karena nggak ada bagi lain ya boleh nggak mungkin sosialisasi atau gimana nih atau bloodline yang mempengaruhi tingkat aktifan dari anak anjing corgi nih. eh, corgi kalau tinggal di rumah sendirian itu cenderung lebih kalem. Tapi kalau ada temennya, dia tuh berusaha untuk jadi I am the boss gitu. Karena corgi itu karena sifatnya herding tadi, dia kepinginnya tuh tanda kutip ngatur. Bahkan kepada dogi yang usia lebih tua. Kadang-kadang tuh suka apa namanya tanda kutip tengil gitu ya, anak tengil gitu. Terus sifatnya corgi memang hiperaktif dan Keras kepala kadang-kadang ya. stubborn. Stubborn tuh gini. Kalau beberapa dogi itu, iya, yang suka bikin memes gitu kan ya, apa di Instagram atau di TikTok kan saya jumpain, ada owner ngajarin doginya, corgi, diomelin balik sama corginya. Jadi corgi itu punya sifat agak stubborn Karena juga, memang dia herding dog gitu. ya, jadi bawaannya pengen eh, dominan kali ya jadinya ya. Mika ini jantan betina nih Kak Bram ya? Iya, Oh betina juga. dia betina. Heeh. Ini masih Katanya tadi pada, gigit-gigit. pada pengen nih kok berisik ya, malah pengennya yang aktif. Berarti bener ya kalau ada temennya dia akan lebih cenderung lebih aktif seperti itu. Ya. Tadi ada yang nanya dari Cecilia.auk. Dan juga Liga Viola Daria, Corgi cukup aktif ya berapa kali sehari untuk ajak dia main jalan-jalan. Mungkin papi dengan dewasa berbeda kali ya. Boleh di-share juga Kak Bram. Corgi usia nanti kalau saya sudah vaksinnya lengkap kira-kira umur 5-6 bulan
itu energinya lagi tinggi-tingginya tuh. Nanti ketika dia 1 tahun mulai agak turun, nanti kalau udah 2-3 tahun ke atas tuh diajak jalan dikit Umur berapa gampang itu ya ketika ngos-ngosan bilang ngos-ngosan? gitu. Jadi energinya Oke, dewasa ya. 2-3 tahun. Ya, udah dewasa tuh nanti dia akan, oh iya, jadi ada juga nih parents-parents yang begitu adopt corgi itu kaget gitu. Wah, ternyata corgi itu lasak ya. Kesana kesini heboh gitu. Eh Sampai ada memesnya tuh piara corgi itu bab piara T-Rex gitu semua. Dan iya, dan baru bisa kelihatan kayak di misalnya kayak di media sosial corginya tiduran gitu kaki. Corgi kan kalau tiduran kakinya lucu ya ke atas gini ya. Terus anteng gitu, itu nanti di usia adult dia bisa begitu. Tapi kalau papis dia so pasti nanti jadi bikin Jadi pusing siap-siap ya yang kepala papa memelihara mamanya. corgi, Tapi kita lihat energinya tinggi tingkah ya. lakunya. Ya, berarti untuk teman-teman yang biasa pegang eh, anjing yang kalem, seperti Shih Tzu, apalagi yang kalem ini ya, Poodle mungkin ya energinya nggak sebanyak Corgi, begitu ketemu Corgi mungkin bisa jadi nggak cocok. Itu bisa jadi bahan pertimbangan buat Berarti teman-teman yang mau adopt. mengencourage pemiliknya untuk memiliki gaya hidup yang aktif juga nih ya kalau melihara anjing corgi ya. Berarti untuk dibawa jalan, tapi nanti seiring umurnya bertambah agak mulai berkurang nih apa kebutuhannya dia untuk beraktivitas ya. Berarti ya nanti sekitar usia 2-3 tahun. Kalau udah bener ya, gangguin mamanya terus nih. Ya. Iya, Iya kayaknya nggak apa-apa turun. kali, kasihan. Coba kasih turun dulu. Biar kita jadi nggak tenang. Oke, si Mika udah dikembalikan ke alamnya. Da, kita ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Bram. Tadi udah dijawab sih dari MD Michael. Kalau di Royal Canin bagusnya jenis makanan yang bagus untuk corgi yang masih kecil gitu. Berarti untuk anakan medium starter tadi ya di bawah 2 bulan. Kemudian medium puppy, contohnya si Mika tadi makan medium puppy. Garnet udah dewasa, makannya adalah medium adult. Jadi semoga menjawab ya untuk MD Michael. Dan juga semuanya pada senang sama Mika yang aktif nih. Iya, dari tim hidup gitu, Bram, apa saja yang harus diperhatikan dan disiapkan sebelum adopt corgi nih? Berarti tadi dia yang harus dibawa jalan ya bisa sampai 2 kali sehari atau berapa kali nih yang disarankan kalau dewasa? Kalau aku sih sekali aja, entah itu pagi atau sore atau malam, disesuaikan sama kebutuhan, sama aktivitasnya teman-teman. Misalnya kalau pagi nggak bisa ada waktu langsung kerja, misalnya kalau malam pulang kerja diajak jalan ya ada. Jadi juga tadi yang seperti itu. Aktivitas, kemudian makannya yang Itu self nutrition Royal Canin, kemudian mandi 2 minggu sekali ya, udah cukup ya. Disisirin mungkin setiap hari atau idealnya sih gitu. Cuman kalau kita nggak sempat ya seminggu sekali nggak apa-apa. Terus kalau misalnya apa namanya lagi shedding, itu kita tarik begini aja tuh, itu bisa kecabut segenggam tangan. Itu kalau pas lagi shedding ya dia memang parah juga banget. ada yang nanya nih untuk shedding sendiri berapa kali dalam 1 tahun nih dari Shiranian Oli? Ya, sheddingnya corgi itu 2 kali setahun. Kalau di betina itu gampang kita untuk perkiraannya. Biasanya tuh setelah dia loops, kalau tidak dikawin, itu akan dia dari bulu, rontok semua. Kalau di jantan, tiap 6 bulan sekali juga. Tapi kalau di jantan kan nggak mengenal istilah musim birahi ya. Jadi nggak bisa hormonalnya. Jadi untuk mengira-ngiranya mungkin ya pokoknya begitu tiba-tiba di rumah bulu semua itu mesti ya kita tahu dia lagi shedding. Makanya saya selalu punya ini apa roller buat bersihin baju gitu, sama vacuum cleaner tuh udah wajib. Ini aku ada di mobil, ada di mana, ada di kamar, ada. Roller ya.
Oke, berarti siap itu juga ya untuk petmate yang tertarik untuk melihara corgi, berarti harus tahu juga kalau apalagi yang short hair seperti si Garnet ini yang ada lagi pangku sama kabel ini, dia lumayan rontok rambutnya, tapi bukan berarti sakit gitu ya, emang dia shading aja normal. Jadi kalau mau melihara corgi berarti harus komitmen juga untuk nyisirin setiap hari supaya rambutnya itu berganti dengan rambut baru kayak gitu ya. Dan dimandikannya cukup ini kok nggak usah sering-sering, 2 minggu sekali aja udah cukup. Tapi shampoo tadi juga sempat di-mention ya, Bram ya. Ya. Oh iya. Apa tuh? Boleh, boleh. Ya, aku mau nambahin lagi, durasinya shading itu bisa 2 sampai 3 minggu. Wow, cukup Baru lama itu ya. Jadi shadingnya 2 kali selesai. setahun, 2 sampai 3 minggu ya lama periode shadingnya itu ya. Ya. Terus nanti kalau udah bulunya selesai shading, biasanya agak pendek bulunya, kelihatan kayak biasanya kan di sininya dia tuh mekar gitu kan. Nah, ada ininya. Kalau shading itu rontok jadi dia kayak kok kurusan ya gitu. Tapi kalau ditimbang berat badannya tetap, cuman penampakannya dia perlu waktu lagi untuk Kayak dia survei ininya gitu jadi ya, kayak anggun lagi. rambut lebih tebal di area hairnya Ya. corgi. Coba mana kalau si Garnet lagi rontok apa enggak tuh, Kak? Kalau sekarang karena habis melahirkan, lahirannya Agustus, sekarang anaknya sudah gede, ya sekarang mulai rontok. Jadi itu siklusnya dia apa namanya Rambut baru ya. memang lagi shading. Agustus, September, Makanya November, lagi bulan ya, ke-4 ya, pasca lahiran. Oh iya ya. ya. Ada pergantian rambut gak sih, Papi, kalau untuk corgi ini? Ada. Nah ini yang suka bikin Iya orang benar. tuh percaya nggak percaya. Karena ya corgi yang umur 1 bulan ketika difoto itu bulunya kalau yang warnanya coklat disebutnya itu red and white dan sable, warnanya tuh agak keabu-abuan di punggung sampai ke bokong. Tapi kepalanya itu sudah kelihatan warnanya coklat red gitu. Tapi nanti ketika di umur 2 bulan 3 bulan, bulu bayinya itu yang warna abu-abu itu akan rontok dan nanti warnanya akan mengikuti warna kepalanya. Nah, jadi bulu baru, coba ambil Mika sebentar. Bulu baru tuh nanti tumbuh di sepanjang tulang belakang dulu. Nanti bulu yang baru tuh tumbuhnya helai rambutnya lebih besar, besar. Terus nanti dia akan turun ke samping. Nah, ini kalau si Mika udah mulai kelihatan. Dia ganti bulunya itu warnanya. Jadi bukan ganti warna jadi ini sih, tapi gimana ya jelasinnya ya? Helai rambutnya lebih besar, dewasa jadi ya bukan jadinya ya. lagi. Ya, nanti di sini dia sudah mulai tumbuh, nanti dia akan menyamping juga ya. Nanti ganti bulu lagi umur 6 bulan. Itu bulunya makin kasar, makin gede lagi. Fluffy berarti ya, masih kayak kapas gitu ya berarti ya. Seperti garnet. Iya, yang di sininya masih kayak kapas, masih lembut. Berarti akan lebih gelap warnanya atau gimana jatuhnya dewasa? Enggak, kalau yang ini kebetulan warnanya red and white, dia akan stay di warna seperti kuning coklat gitu. Tapi kalau yang warnanya dark sable, itu warnanya seperti mami ubi. Ada indukan kita yang lain namanya ubi itu sininya coklat tua, ada coklat mudanya, ada putihnya gitu. Nah, kalau yang menarik ini yang tricolor, Dok. Kalau tricolor itu tiap kali dia shading, bulu baru tumbuhnya tuh bisa di area kepalanya tuh bisa nanti warnanya agak gelap. Nanti kalau dia shading lagi bisa nanti tuh dia agak terang dikit. Itu masih jadi misteri, tapi itu terjadi di adik saya juga. Berarti ada berapa warna sih untuk pembroke Wells corgi ini? Kak Bram, boleh dijelasin nggak? Warna yang major itu fawn itu yang kuningnya muda, terus ada red and white warna coklat seperti ini, terus ada sable itu gradasi, ada yang gradasinya tuh coklatnya agak agak
terang, kopi susu, terus Kopi kopi susu. tubruk. Terus ada juga yang tricolor. Iya. Nah, kalau yang tricolornya ada dua. Ada yang kepalanya warna coklat, badannya hitam, yang disebutnya red-headed tricolor. Ada yang warnanya tuh kepalanya hitam, badannya hitam juga, tapi ada titik alisnya tuh coklat, seperti si Mbak Imu. Itu namanya Oh. black-headed tricolor. Nah, berarti ada berapa warna? Satu, dua, tiga. Majornya ada empat, tapi ada turunannya disable sama di Oke, tricolor. berarti tapi di pakaian Corgi nggak ada tricolor ya berarti ya? Atau ada? Ada yang Tapi yang anakannya jantan, anaknya si keluar Ubi satu. tricolor juga gak tuh kalau kayak gitu? Jadi katanya favorit nih, pada suka sama tricolor nih. Karena ini warna yang umum ya, kalau kalau di Corgi ya, kita sering banget lihat warna red ini ya. Warna kayak garnet. Warna apa kan namanya tuh Kak? Sorry. Kalau garnet, Tricolor. Oh, kalau garnet ini sable warnanya ya, sable ya. Tapi dia sable dua, dia. dua aja ya berarti ya. Ya, dua aja coklat putih ini pada di belakang saya. Pada gemes sama Mika nih. Oke. Nah, kalau misalnya untuk siapa Jantan namanya si Garnet gitu kan harus melahirkan, kemudian bunting, nyusuin si Mika anaknya, itu biasanya persiapannya apa aja sih Kak untuk indukan yang akan di breeding seperti itu, kemudian tips-tipsnya gak sih kalau untuk membreeding yang baik tuh kayak gimana? Nah, ini dia aku mau sharing terutama kepada teman-teman yang mau coba ngebreed nih. Kalau mau ngebreed corgi, tentu apa namanya kita prepare sejak dari dia sebelum loops. Ya kan kita suka cat tanggalnya. Dia loops pertama umur 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan. Jadi tentang waktu loops pertama tuh itu. Nanti nextnya 6 bulan kemudian kan. Nah, nanti per 6 bulan dia loops, kita siapin tuh sebelum loops dia dikasih makannya yang apa oke, body. Jadi jangan sampai terlalu gemuk. Terlalu gemuk juga bisa bikin nggak bisa hamil gitu. Terlalu kurus juga nanti pas dia itu tunggu dia berapa? Cukup kan diselamatin dulu. Jadi kalau kalau terlalu kurus nanti berarti dia nggak doyan makan kan? Berarti itu harus diperbaiki nafsu makannya dulu. Terus apa namanya? Kalau dia sudah loops, diberikan obat cacing dulu di hari loops pertama. Terus kita mulai cari cari jodoh nih. Misalnya saya gabung nih ke komunitas corgi. Kita lihat nih ada corgi atau taksir. Wah ini tuh yang misalnya gagak warna coklat. Aku kepingin pasangannya nanti tuh yang warna tricolor gitu supaya nanti misalnya anaknya ada yang mix gitu ya. Itu kita ngobrol sama ownernya, bisa nggak nanti misalnya minggu depan kita janjian yuk untuk kawinkan corginya gitu. Lalu saya di hari keempat atau kelima setelah lulus itu saya akan periksa dokter untuk cek kesuburan atau yang apa namanya pap smear gitu ya, untuk dicek hari keberapa dia puncak suburnya, karena jangan sampai kelewat gitu kan, jangan sampai nanti nggak jadi karena kita kan apa namanya nanti kalau kalau seperti saya nanti nunggunya 6 bulan kemudian, jadi jangan sampai terlewat. Terus setelah itu uh, diharapkan kan hamil, itu masih tebak-tebakan. Nah, nanti di usia 1 bulan ke atas kita bisa bawa periksa indukannya itu untuk USG. Jadi dari hari kehamilan 1 sampai hari kehamilan 45-an itu tidak ada tanda-tanda yang berarti perutnya tidak menjadi gemuk, perawakannya juga nggak ada yang berubah gitu. Malah di minggu kedua biasanya nafsu makannya berkurang. Nah di situ kita challenge tuh. Kadang saya kasih daging, kadang saya tambahin tambahin apa gitu ya, suplemen atau apa ditabur di dog foodnya. Pokoknya yang penting dia makan gitu. Terus nanti kalau sudah 45 ke atas tuh baru kelihatan nipple-nya mulai merah, terus tiba-tiba dia kok agak menggembung. Itu baru terjadi tanda-tanda kehamilan yang seperti kita pikirkan perutnya jadi gede gitu ya.
itu di hari ke-45 ke atas. Nanti kalau sudah lahiran, oh iya jangan lupa di bulan kedua kehamilan diberikan kalsium induknya karena itu pembentukan tulang juga. Terus ubah makanannya kalau indukannya udah hamil gitu, ubah makanannya ke mother starter. Terus waktu nanti lahiran makanan induknya juga mother starter. Eh, Apa namanya untuk susu, kalau kurang, nah kita biasanya ada Royal Canin juga ini apa susu baby dog milk itu bisa diberikan ke babies dikasih dot gitu ya. Terus apalagi ya, ya itu nanti sampai sampai usia kira-kira 1 bulan anaknya mulai bisa berdiri, bisa berjalan ngerangkak-ngerangkak gitu, terus mulai tumbuh giginya. Nanti induknya kan nggak mau nih untuk apa namanya nyusuin, jadi karena sakit kan, ya karena digigit anaknya. Nanti di situ kita mulai tanda kutip repot untuk kita bikin makanan bubur atau bisa pakai mousse Starter dari mousse ya. Royal juga yang bentuknya tuh lembut. Betul ya, starter mousse yang kaleng itu bisa langsung dikasih ke cimit-cimit. Biasanya kalau saya punya bahasa itu untuk beli itu cimit-cimit. Terus apalagi, oh iya tips nih buat teman-teman yang mau ngebreed gitu, jangan pelit, jangan berhemat-hemat karena kita nggak bisa pakai prinsip ekonomi dengan usaha sekecil-kecilnya maka akan mendapatkan hasil segede-gedenya gitu. Kalau di ternak binatang itu tidak akan terjadi, malah yang ada nanti anaknya kurang gizi, badannya kecil, kerdil, nggak bisa bagus dilihat gitu, atau lethargic, bisa bisa lemes mati gitu. Jadi kalau bisa dijor gitu supaya dan juga jangan sungkan ke dokter. Kadang-kadang tuh orang tuh kalau nggak sakit nggak ke dokter. Kayak ada beberapa teman yang bilang ngapain lu bilang USG mulu. Gue bagi saya USG itu penting, vaksin itu penting. Persiapan kan suka dicek sama dokter sebelum kawin itu ada kutu, ada jamur, ada penyakit apa gitu, urinerinya gimana, itu yang jadi kita tahu kondisinya dia tuh siap untuk dipacak atau enggak. Jadi itu nggak boleh berhemat di dokter, Dan itu terbukti ya bantuan kalau dokter udah sangat penting. dilakukan pengecekan berkala dari bahkan dari sejak birahi ya berarti tadi ya kalau untuk Pekain Corgi ini sih kayak Garnet contohnya anakannya juga jadinya udah pasti terbukti kebuntingannya juga apa, ter terukur gitu ya untuk hari kelahirannya, kemudian anak-anak juga kelihatan lebih sehat, Ika aktif banget. Senang semuanya udah ngeliat kok, heran anak korginya umur segitu tapi aktif banget, berisik bahkan usil gangguin Mama Garnet mulu. Jadi ternyata itu ya petmate ya rahasianya dari Pekain Corgi untuk selalu ngecekin ke dokter hewan bahkan dari birahi, itu tipsnya ya. Jadi untuk memastikan umur kebuntingannya juga benar, nanti Ya. lahirnya juga kalau di manusia hari perkiraan lahirnya juga tepat. Dia ada yang komen dari tim The Pirate kayak manusia ya, promil juga. Oh, ya dong. Promil semuanya bolak-balik ke Iya. dokter hewan sampai lahir, dan jangan lupa diupdate juga ya vaksinasinya ya. Oh iya, benar-benar. Kalau vaksin itu, kalau vaksin pertama memang tanggung jawab dari breeder kan, yang di usia 7 minggu, dapatnya mengcover 4 penyakit, distemper, hepatitis, parainfluenza, dan parvovirus. Tapi kalau kedua dan ketiga itu tergantung kondisi. Misalnya kalau sampai umur 4 bulan, 5 bulan masih tempat kita, itu pasti kita berikan. Jadi kita nggak, aku nggak berani Promi ya. post cutting di situ. Karena itu nanti, iya, karena kalau nanti, karena kan teman-teman banyak yang share kalau di Instagram aku, kadang tuh ada yang curhat gitu loh. Saya ambil dogi, nggak tentu corgi, macam-macam kan rasnya. Saya ambil dogi, ini vaksinnya tuh nggak ini lengkap, terus sakit, pupnya berdarah apa atau apa, dicek parvo, terus nggak lama lewat. Saya nggak mau memberi apa, saya nggak mau ada anakannya Pekain Corgi Kennel yang kayak gitu, makanya saya mencegah itu dengan Komplit ya di vaksinasi. awal ya. Jadi semuanya udah disiapin dari segi kesehatan, makanan, aktivitas semua udah di cover. Ini ada pertanyaan lucu sih nih.
satu lagi nih mengenai anak anjing, mana tadi ya? Oh ini dari Boni, saya keluarin aja dari kolom Q&A kita. Boni Panda the Dog, susah nggak ngajarin corgi potty training? Em, Potty training itu dimulai dari sejak pertama doginya nyampe di rumah baru. Nah, jadi kayaknya apa Cesar Milan atau iya itu ya sering kita kalau saya suka nonton-nonton cara training-training gitu. Eh, Termasuk yang mudah untuk corgi itu belajar potty train, terutama kalau dia diadaptnya dari usia-usia yang masih kecil kayak Mika gini ya, itu tuh gampang banget dibentuknya. Ya paling jitu tuh paling ampuh adalah kalau nanti dia bangun pagi, jadi jangan sampai doginya bangun lebih dulu dari kita. Itu nanti mereka ada Hmm. bocor kompor di dalam situ. Kalau saya kan nggak mau nanti kandangnya itu jadi tempat tipisnya dia. Itu saya ngelatihnya, saya harus bangun lebih awal, jam 5 nggak apa-apa lah ya. Terus nanti saya bangunin mereka gitu, terus langsung keluar Digiring dari ya kandang terus mereka ke pis tempat gitu. pipisnya ya. Nah di situ tuh digiring. Ya, bila perlu pakai Hmm. treats atau dog food itu apa untuk dibawa ke tempat yang kita inginkan, entah di WC, entah di garasi, di taman, untuk biar tipis potinya gitu. Pertama, kedua kali, ketiga Bocor-bocor. kali mungkin masih ada kayak ada poti kompol ya wajar. Karena kan usia segini baru bisa nahan pipis tuh sampai 2 jam 3 jam ya. Itu jadi tiap 2 3 jam mesti kita ajak, kalau kita tuh punya waktu, tapi kalau yang kerja pasti susah ya, kita ajak untuk pindah ke tempat yang kita mau gitu. Tapi kalau misalnya sudah gede nanti, dia akan interval pipisnya tuh bisa nahan pipisnya akan lebih lama. Gitu. Jadi perlu kesabaran juga. Jadi, oh iya, sama waktu Dogi pindah rumah baru adaptasi, yang adaptasi itu cuma nggak hanya doginya aja, tapi ownernya. Itu yang apa sering saya amati dari sharing-sharingnya parents-parents. Biasa tengah malam nggak pernah kebangun gitu. Tapi kalau Mau ada nggak mau cimit-cimit ya. ini, eh, pasti deh ngalamin nanti sedih. Mau nggak mau. Kadang tengah malam gitu ya, dibilang kok ada bau gitu kan, ngebom dia kata. Oh, gitu. Jadi harus ya itu apa Namanya kita juga anak-anak adaptasinya di gitu ya, dua masih belah harus pihak. diajarin. Berarti start dari usia berapa tadi Kak Bram biasanya udah mulai diajarin untuk pipis sama pup di tempat yang benar? Oke. Di 2 bulan udah bisa ya idealnya sih berarti di ya. dua Itu bulan lagi udah mulai golden diajarin age-nya tempat yang dogi benar. kita tuh sampai dengan usia 3 bulan jangan sampai tidak terlatih tuh. Nah makanya biasanya kalau di kennel, di breeder tuh udah usia emas, saatnya para breeder ini mengajari untuk pipis dan pupuk yang benar. Waduh, Garnet udah mau 1 jam nih, jadi nyantai-nyantai dulu katanya. Ada pertanyaan tentang warna nih dari K-pop fans di United Kennel Club itu katanya warna corgi yang diakui hanya red dan white, sable dan white, dan tricolor. Apakah muncul warna baru selain warna yang sudah diakui itu? Kak Bram tahu nggak? Kalau yang United Kennel Club itu saya kurang tahu, tapi kalau yang FCI itu Federation Kinological International, AKC, American Kennel Club, dan kita lokal Perkin ya. Itu yang diakui ada 4 itu, Fawn, Red and Tricolor. White, Sable, dan Tricolor. Kalau ada yang di luar itu mungkin Hmm. kardigan. Contohnya Blue Merle sama apa satu Brindle. Brindle tuh yang coklat ada bintik-bintik hitam Brindle gitu. sama Merle ya tadi ya. Yang agak abu-abu sama ada bercak-bercaknya itu ya patternnya. Ya, Oke. ya. Yang kalau kardigan yang terkenal di Indonesia Moet Oh ya. ya. Itu Moetnya Tokore. cardigan ya, Kak Bram ya? Ya. Itu kardigan. Oke, kemudian eh lucu-lucu nih pertanyaan. Apakah ada pantangan-pantangan dalam memelihara anjing corgi dari GSP Project?
Ya, ini menarik. Kalau teman-teman punya akses kepada breeder, itu bisa tanya hal yang begini. Eh, Pantangan itu bukan di corginya, tapi ke misalnya gini, induknya itu alergi ayam nggak ya? Gitu. Jadi ada corgi-corgi tertentu yang kalau makan ayam tuh rontok, misalnya contohnya di sekitar mulutnya sini merah semua, terus rontok bulunya, nah, itu dia alergi ayam. Cukup banyak loh jumlahnya, jadi itu perlu ditanya ke breedernya apakah ini mamahnya atau papahnya ada alergi itu. Kalau di pohon silsilahnya kita itu dari garis keturunannya Babel, Ubi, Garnet aman. Tapi kalau dari garis keturunannya Mochi, nah itu dia kalau Jadi makan ayam merah semua. kalau mengadopsi dari breeder Gitu. Jadi ataupun kennel yang jelas silsilahnya, kita jadi tahu ya apa yang harus dihindari gitu ya. Berarti pantangannya lebih ke arah sana ya. Lebih jelas misalnya ada beberapa penyakit yang mungkin bisa aja ya, diturunkan, tapi kalau dari kennel yang bertanggung jawab biasanya eh, memiliki anjing-anjing corgi yang bebas dari penyakit-penyakit tersebut ataupun dari alergi-alergi tersebut ya. Kalaupun ada kayak alergi tadi beberapa bahan makanan juga jelas juga nih, jadinya diketahui dan bisa dihindari ke depannya seperti itu ya. Wah, bagus banget tipsnya nih dari Kak Bram. Ada tambahan lagi Kak untuk pantangannya apa aja? oh pantangan umum dogi ya, anggur, Iya, itu jadi coklat yang itu harus nggak boleh. dihindari ya. Jadi hati-hati Ya, jadi kandungan-kandungan makanan juga buah-buahan beberapa juga nggak boleh ya. Apel bijinya juga harus dibuang, jangan. Kenapa tuh? oh, saya ada keinget satu lagi. Garnet ini pernah masuk ke klinik dokter sampai opname gara-gara pohon ini loh. Mama saya punya tanaman Dolar-dolar daun gitu ya. dolar, daun dolar ya namanya ya. Bentuknya tuh kayak daun plastik. Ya, ini waktu kecil dimakan itu. Terus ya terus pupnya sampai Aduh. diare kan. Mencret, lama-lama ada bercak darahnya. Aku pikir dia sakit parvo, makanya aku larikan langsung ke klinik. Tapi dokternya kan menggali ya. Dia ada makan apa-apa. Oh ini lidah mertua Aduh. dimakan. Terus daun dolar dimakan. Nah, terus kemungkinan untuk akhirnya sejak itu daun dolar terbuang. Itu kayaknya Oke, jadi bisa kayaknya beberapa dari tanaman itu. juga ternyata bisa berefek diare ke ke anjing-anjing. Jadi hati-hati juga. Ini ngomong-ngomong pencernaan Iya. diare, ada pertanyaan juga dari MD Michael. Katanya corgi pencernaannya gampang terganggu ya. Ada tips gak dari Kak Bram? Ada, jadi memang corgi itu eh, di grup tuh juga teman-teman banyak yang sharing. Corgi, anjing gue yang lain nggak apa-apa gitu ya. Kok ini anjing gue yang corgi doang nih yang kalau salah makan dikit tuh langsung pupnya langsung jadi lembek ya. Memang kelemahannya corgi di digestifnya sih. Itu yang sempat aku baca-baca juga. Tipsnya adalah hindari makanan lemak ya. Yang jadi kalau kita tuh makan kan sering kadang-kadang tuh kita memberikan juga ke doginya. Hindari yang lemak, goreng-gorengan, minyak, karena dari situ bisa bikin diare. Pengennya Terus berbagi ya, apalagi tapi ya, ternyata malah bikin sakit gitu ya. uh, iya itu nggak boleh. Terus kalau pas lagi dia diare, saya selalu sedia bubur atau yang ini loh apa apa gastrointestinal. Nah itu tuh bagus banget. Itu sering kalau corgi itu chance untuk kena Juga tinggi diare ya. emang Jadi iya hati-hati ya. agak tinggi. Untuk Jadi snacking bila juga perlu dipikirkan baik-baik, gastro. jangan yang terlalu berlemak Ya. tinggi. Ini Garnet udah mulai gelisah. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apakah corgi ini pet Mhm. friendly? Jadi apakah bisa digabungkan dengan anjing jenis lain ataupun tadi kan galak tuh ya, kalau si Bika tuh juga dominan, atau dengan mungkin kucing bisa nggak ya? Mungkin nggak ya berteman dengan segala jenis hewan peliharaan? Ya, ada parentsnya kita tuh yang punya kucing, dogi, Hmm. dan ada juga punya burung. Itu tinggal di tempat yang sama, nggak apa-apa. Tapi itu kembali ke sifat doginya, karakter doginya, dan juga cara didiknya. Jadi, apa namanya?
kalau misalnya kita bisa tanda kutip mengendalikan dan mendidik ya itu akan aman-aman saja. Tapi ada catatan nih, kalau kita lagi gathering corgi itu sampai ya beberapa grup tuh kalau aku perhatikan begitu. Kalau tatapan mata corgi sama corgi itu bisa saya kalau baca itu pop 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 gitu. Tapi kalau corgi sama dogi lain itu kemungkinan enggak. Jadi kayaknya gara-gara kepengen herding ya karena kepengen dominan karena sifatnya tuh sama jadi berbenturan. Terus betina sama betina itu ada kecenderungan nggak cocok gitu. Ya, corgi betina sama corgi betina. Terus kalau sama ras lain kalau dari kecil dipelihara bareng-bareng atau corginya ini masuk di usia kecil terus sudah ada penghuni lain pet yang saya kucing atau anjing lain yang udah lebih senior gitu itu nggak apa-apa aman. Eh, terus tapi ada juga corgi yang antisosial gimana ya? Itu kalau karakter kembali ke individu yang satu sama yang lain tuh bisa berbeda. Em, ya ini perlu dikonsultasikan juga sih ke breeder kalau sebelum Udah dapet biasa ini kita sifatnya gimana ketemu ya. spesies lain, anjing lain atau kucing, dan mungkin masa sosialisasinya itu ya biasanya kalau di kennel juga biasa ramean, jadi nggak apa-apa ya biasanya ya ketemu dengan anjing lainnya, nggak masalah. Iya, asal bukan posesif. Ada yang tinggal di kanal kita juga Hmm, alfanya tuh posesif sama makanan, jadi kalau deketin sama anjing lain, nah itu paling problemnya makan sih. Jadi kalau di luar ada juga di ya luar jam berarti ya. makan dia nggak agresif. Berarti benar-benar Itu tergantung ada karakternya masing-masing juga ya, dan nggak berarti anjing corgi selalu general, selalu dominan, selalu posesif. Ada juga yang bisa juga gabung tadi bahkan sama burung juga dia baik-baik aja ya. Oke, ini udah mau ya jam sore, kita satu pertanyaan lagi boleh ya kabarnya? Dari K-pop lagi nih, corgi itu kan pendek ya, boleh berat ya. idealnya corgi itu berapa ya? Kalau yang panjangnya sekitar 30 cm. Mungkin kalau bisa saya jawab sedikit, nanti Kak Bram boleh tambahin. Yang penting tulang rusuknya itu masih keraba kayak gitu. Jadi nggak berarti kayak berat badannya berapa atau panjangnya berapa. Mungkin Kak Bram boleh juga nih, kalau misalnya 30 cm, biasanya berat badan idealnya berapa? Ada gambaran nggak Kak? Nggak pernah ngukur ya? Tahu sepanjang 30 cm seberapa ya? Iya. Eh, iya gimana ya? Kok kalau saya lihat baru saya bisa nilai. Ada yang corgi yang usia apa yang berat badannya 8-9 kilo, tapi karena dia tulang punggungnya nggak terlalu panjang, kelihatan oke proporsional. Jadi bukan yang kayak kayak anoreksia gitu, enggak. Tapi tapi ada yang seperti Mam Kari itu yang bodinya panjang sekali gitu. Itu dia beratnya 16 kilo tapi masih oke. Jadi kalau dipegang sininya dia masih ada terasa apa itu namanya rusuknya. Itu sorry kak pertanyaannya kalau Nggak bisa 20-30 memastikan cm ya. aku nggak Berarti bisa benar-benar harus dilihat dari jawab. bloodline-nya juga. Mungkin ditanyakan Iya, di breedernya ya, dari kennel sebelumnya ya. Di mana parents-nya itu. Jadi apa harapan berat iya, badan dewasanya tuh berapa biasanya. Cuman biasanya patokannya itu tadi, tulang rusuknya kalau bisa masih teraba dan bentuknya masih pinggangnya juga. Tidak terlalu gemuk. Karena tadi kita udah tahu ya kalau corgi itu agak hati, kakinya pendek. Jangan sampai obesitas. Jadi Kak Bram juga tipsnya bagus sekali. Terima kasih banyak iya. loh Kak Bram dari Pekayon Corgi Kennel dan juga Garnet dan juga Ya, Mika yang sama-sama sudah makasih juga mau buat hadir kita. di Instagram Live kita pada sore hari ini. Jangan lupa nanti kalau kita undang lagi. Dan juga untuk pets yang udah bertanya, udah Boleh, aktif boleh. banget, kita seru banget ngobrol-ngobrolnya. Pantau terus untuk postingan dari Royal Canin. Nanti akan kita umumkan siapa saja yang beruntung mendapatkan 1 buah produk Royal Canin dan juga 5 buah voucher untuk berbelanja Royal Canin di pet shop kesayangan kalian. Terima kasih banyak Kak Bram. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore. Makasih juga. Thank you, Dok Inga.